Budidaya lele dengan menggunakan sistem bioflok adalah sebuah sistem pemeliharaan ikan lele dengan metode menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengolah limbah budidaya lele itu sendiri. Limbah pada budidaya lele diolah menjadi gumpalan-gumpalan yang berbentuk kecil atau biasa disebut vlog, di mana nantinya vlog tersebut dapat bermanfaat sebagai pakan ikan lele alami. Untuk menumbuhkan mikroorganisme dapat dipacu dengan cara memberikan kultur bakteri non-patogen atau probiotik, dan penggunaan aerator di dalam kolam sangat dibutuhkan sebagai penyuplai oksigen sekaligus sebagai pengaduk air di dalam kolam. Yang selanjutnya adalah ternak lele konvensional. Ini merupakan teknik budidaya lele sederhana. Sederhana di sini mengacu pada teknik budidaya yang tidak rumit, yang mana harus mengikuti aliran tertentu pada budidaya lele. Strategi pemasaran. Segmen pasar mengelompokkan pembeli berdasarkan kebutuhan. Menetapkan target pasar yang sesuai, seperti penjajah pecel lele, restoran atau warung makan, supplier pasar, produsen makanan berbahan lele, pengepul, tempat pemancingan, serta supermarket. Pembauran pemasaran ada 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk: menjual ikan lele berkualitas dan terjamin kesehatannya. Memproduksi 2000 bibit menjadi 250 kg per panen. 1 kg isi 8 ekor. Sementara untuk saat ini menjual konsumsi atau biasa disebut dengan menjual ikan jadi. Ikan jadi ini sendiri ada 2, yaitu lele lokal dan lele sangkuriang. Rencana ke depan akan menjual bibit benih lele. Untuk harga, untuk ikan yang sudah siap panen menjual dengan harga sebesar 15.000 per kilogram. Sementara rencana untuk bibitnya nanti akan dijual Rp100 per ekor. Tempat berbudidaya di tempat yang strategis dalam beberapa hal ada 3. Ada sumber mata air yang mudah dicari. 2. Lahan yang cukup, dalam artian cukup luas. Ketiga, dapat dijangkau oleh masyarakat. Promosi sementara menggunakan media sosial WA, IG, Facebook, dan YouTube. Untuk IG dan YouTube ada di slide pertama. Yang kedua, menghampiri di berbagai tempat makan. Modal dari alat membutuhkan 2 kolam seharga 900.000, 1 probiotik 15.000, 1 jaring 15.000, 1 ember 10.000, 3 bak sortir 105.000, aerator komplit seharga 40.000, dan total untuk pembelian alat sebesar 1.805.000. Sedangkan modal per panen dari 2000 bibit lele harganya 200.000. Untuk panen 180 kg pakan pelet dengan harga 1.800.000. Listrik pulsa selama panen mengeluarkan uang sebesar 100.000. Totalnya 2.100.000. Untuk keterangannya, 1 sak pakan seberat 30 kg. Per 1 sak harganya 300.000.
Sekali panen 6 sak. Laba per panen. Jual per panen 15.000 kali 250 kg. Totalnya 3.750.000. Modal per panen 2.100.000. Total dikurangi 1.650.000. 1.650.000 ini adalah untung dari hasil penjualan lele. Laba kurang lebih 21,43% dari modal yang dikeluarkan. Tujuan membudidaya ikan lele dengan baik dan memberi makan dengan gizi sesuai dengan prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan. Memproduksi ikan lele yang berkualitas agar dapat bersaing di pasaran. Membuka peluang usaha yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai motivasi bagi calon pengusaha, khususnya kalangan muda. Sekarang melanjut ke divisi kepemimpinan. Pemimpin memiliki hak penuh dan tanggung jawab terhadap business plan yang dibuat. Strategi business plan berfungsi untuk menyatukan persepsi dari pemimpin hingga bawahannya guna untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang direncanakan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Pertama, perencana. Pemimpin hendaknya mampu menyusun rencana yang baik sehingga tindakannya terarah menuju kepada tujuan tersebut. Seorang pemimpin yang melaksanakan fungsi ini dengan baik akan memiliki garis kebijaksanaan yang memudahkan bekerja secara teratur. Kedua, pemikir. Seorang pemimpin harus tampil sebagai seorang pemikir dengan daya karyanya dapat menggambarkan suatu gagasan yang praktis, mudah diterima, dan dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi pemecah masalah. Fungsi ini berhubungan dengan tugas seorang pemimpin dengan pekerjaan yang mencakup memberikan jalan keluar dari suatu masalah, memberikan pendapat dan informasi. Terakhir, fungsi sosial. Berhubungan dengan kehidupan kelompoknya yang mencakup dorongan kepada anggota atau kelompok untuk mencapai tujuan dan menjaga suasana kelompok. Kepemimpinan dalam strategi marketing. Strategi marketing adalah sebuah hal yang tidak boleh terlewat ketika pengusaha merumuskan business plan, sebab dengan teknik marketing yang akan dilakukan oleh perusahaan, inilah kunci utama untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang akan dituju perusahaan. Kedua, menerapkan strategi marketing berarti perusahaan harus sudah bisa menganalisa pasaran serta memanfaatkan apa saja yang dimiliki olehnya. Perencanaan pada bagian marketing harus lebih terperinci dan detail karena pemasaran memegang peranan utama untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Terakhir, faktor pendukung marketing strategi ini yaitu pemimpin harus mampu menganalisa SWOT, menganalisa kompetitor, meningkatkan kualitas produk, memiliki lokasi yang strategis, dan menentukan langkah pemasaran yang akan dilakukan. Kepemimpinan menganalisa SDM. Melakukan business plan dengan menganalisa seluruh sumber daya manusianya yang bekerja di dalam perusahaan, karena setiap regulasi dan keputusan yang ditentukan akan berdampak kepada mereka. Jadi pastikan memilih dan mengambil tindakan yang tidak akan menyengsarakan pekerjaan. Karyawan juga memiliki kepentingan dalam bisnis plan perusahaan ini. Karyawan melakukan pekerjaan serta memiliki sebuah inisiatif kerja berdasarkan dari arahan dan mendapatkan izin dari pemimpin. Manajemen keuangan. Dalam membuat bisnis plan, pemimpin mampu menganalisa keuangannya yang dapat dimulai dari modal yang akan digunakan dan pandangan terhadap keuangan di masa yang akan datang. Penentuan sumber modal, laba rugi, arus kas,
BEP, kondisi di mana biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.